Sebelum lanjut mendengarkan, jangan lupa subscribe channel KCD Novel. Like dan komen ya bosku. Mantap. 31. Li Simin tersenyum dan berkata, Ibu, hubungannya sangat aneh. Jika orang lain tidak cantik, anak akan menyukainya. Kamu di sini, tidak tahu. Mendengar ini, Lingxia Tianzun menatap Li Simin dengan penuh kasih sayang, dan tersenyum, yah, ibu tidak akan cocok denganmu, oke. Pada saat yang sama, puncak utama kedua di belakang istana Hongmeng. Puncak utama ini adalah tempat tinggal Yu Chihao. Di puncak, di aula yang megah, Yu Chihao, Zhao Wuyi, dan Yang Yuxin berdiri dengan wajah muram. Kakak kedua, Zhao Wuyi berkata dengan marah, siapa yang tidak tahu, kamu telah menyukai kakak senior selama ribuan tahun. Jika bukan karena Jing Yun yang tiba-tiba muncul, dedikasimu kepada kakak perempuan itu mungkin telah merebut hati kakak perempuan itu. Jing Yun ini benar-benar sialan. Yu Chihao mengangguk, dan berkata dengan alis horizontal dan garis vertikal, iya, Jing Yun benar-benar pantas mati, tetapi guru berkata, jika kita mengambil keputusan, kita tidak akan tanpa ampun. Kita harus berurusan dengannya, dan kita harus memikirkannya, dan memikirkan solusi satu ukuran untuk semua. Ketika kita ingin dia mati, kita tidak boleh membiarkan guru meragukan kita. Setelah mendengar ini, Zhao Wuyi dan Yang Yuxin mengangguk setuju. Setelah beberapa saat, Zhao Wuyi tiba-tiba memikirkan sesuatu, matanya berkedip, kakak kedua, aku punya rencana untuk membunuh Jing Yun. Cepat bicara dan dengarkan. Yu Chihao mendesak. Zhao Wuyin menguji dan berkata, kakak kedua, kamu telah mundur sebelumnya, dan kamu tidak tahu berapa banyak orang yang tersinggung oleh Jing Yun. Raja Dewa Tertinggi, Zhan Peng, Raja Dewa Titan, dan Raja Dewa Jianglong adalah musuhnya. Kami menyamar sebagai musuh Jing Yun, kami akan bertindak atas Jing Yun. Mendengar ini, Yang Yu setuju dengan hatinya, ya, saudara ketiga terlalu benar. Ayah, Yu Chihao mengambil 3 tembakan telapak tangannya berturut-turut, dan tersenyum, tidak buruk, itu keputusannya. Tapi kita tidak bisa melakukannya sendiri. Kamu bukan lawannya untuk kakak muda ketiga dan kakak keempat, dan selain itu, kami perlu memiliki bukti kehadiranmu. Iya, aku akan mengirim seseorang untuk bergegas ke kota militer tertinggi terlebih dahulu untuk mencegat dan membunuh Jing Yun dalam satu-satunya jalan kembali ke kota militer Qingtian. Kali ini, anak ini harus mati. Pada saat yang sama, di lembah yang indah di belakang kota Hongmeng, Tan Yun dan Li Xin berdiri berdampingan di atas rerumputan yang rimbun. Keduanya terdiam cukup lama. Jing Yun. Li Xin memecahkan ketenangan terlebih dahulu. Iya, jawab Tan Yun. Ada sentuhan kesedihan di mata indah Li Xin, dan bibir Zhu terbuka dengan ringan. Sebenarnya aku bisa melihat bahwa kamu sangat membenciku. Tidak, Tan Yun menghela nafas. Xin, bagaimana aku bisa membencimu wanita cantik seperti itu? Itu hanya sesuatu, aku bukan waktunya untuk memberitahumu sekarang. Jadi Xin, aku harap kamu melupakanku, jika tidak, kamu akan terluka pada akhirnya. Li Xin menggelengkan kepalanya, senyum masam muncul di wajahnya yang menakjubkan, dan tidak berbicara. Keheningan berlalu untuk waktu yang lama, Li Xin tiba-tiba menoleh, melihat profil tampan Tan Yun, dengan tatapan tegas, jika kamu mencintai, kamu akan mencintai. Bahkan jika kamu bisa melupakan, aku tidak akan lupa. Jing Yun, kamu adalah pria pertama yang mendekati hatiku. Aku akan memberimu waktu dan memberimu cukup waktu untuk mengenalku. Bahkan jika kamu menunggu sampai alam semesta runtuh, aku tidak menyesal atau menyesal. Mendengar itu, ketika Tan Yun hendak mengatakan sesuatu, Li Xin berubah menjadi bayangan dan terbang keluar dari alam rahasia lembah, hanya menyisakan suara sedih dan indah. Yang tertinggal di samping telinga Tan Yun, Jing Yun, terima kasih sudah datang, di sini bersamaku, selamat tinggal. Tan Yun menarik napas dalam-dalam, menenangkan amarahnya, lalu naik ke udara, berubah menjadi sinar ungu dan terbang keluar dari lembah rahasia. Setelah itu, Tan Yun berkorban untuk manusia berkualitas tinggi Zun Senzu, mengemudikan Senzu, dan melaju menuju pegunungan Hongmeng. 1 jam kemudian, melihat putrinya kembali ke mansion dengan tidak senang, Lingxia Tianzun berjalan ke sisinya dan bertanya, ada apa? Bagaimana dengan Yuner? Mengapa dia tidak kembali bersamamu? Ibu, Li Xin berbisik dari kepala yang lebih rendah, dan kemudian ketika dia mengangkat kepalanya,
matanya sudah kemerahan, dan lapisan kabut air mata dilemparkan. Gadisku sayang, ada apa denganmu? Lingxia Tianzun berkata, apakah Yuner menggertakmu? Dia tidak menggertakku. Ketika Li Xin berbicara, pipi sebening kristal yang bisa patah karena pukulan jatuh. Ibu, apakah Anda mengatakan yang sebenarnya? Apakah putri Anda cantik? Cantik? Tentu saja cantik. Lingxia Tianzun berkata, putri tersayang ibu. Tetapi kecantikan nomor satu di alam Dewa Hongmeng. Ibu, apakah putrimu biadab? Li Xin mengangkat bahu, air mata menetes. Tidak, bayi ibuku mahir dalam semua jenis piano, catur, kaligrafi dan melukis. Tidak hanya itu, tetapi juga perhatian, meskipun biasanya dingin dan beku, tetapi tidak tersentuh oleh dia Oman. Lingxia Tianzun mengulurkan tangannya dan menyeka air mata Li Xin sambil berbicara. Ibu, tidakkah menurutmu putrimu bodoh? Li Xin bergumam sambil menangis. Tidak, Lingxia Tianzun berkata, putri tersayang ibuku. Tidak hanya dia tidak bodoh, tetapi dia juga pintar. Tapi, air mata sedih Li Xin membuat sedih, tapi putriku berpikir dia sangat bodoh. Dikatakan bahwa wanita mengejar kain kasapria, tetapi bagaimana dengan putrinya? Dia telah mengejarnya selama ribuan tahun, tetapi dia tidak pernah menerima putrinya. Ibu, putriku terkadang benar-benar tidak mengerti. Kecantikan putrinya tidak kalah dengan wanita di sekitarnya, dan bakat serta kecerdasannya tidak kalah dengan mereka, tetapi mengapa putrinya tidak mendapatkan hatinya? Kenapa, Ibu tahu. Hati putriku sangat sakit. Lingxia Tianzun dengan lembut memeluk putrinya di lengannya, dan menghibur, Yuner, jangan sedih. Ini menunjukkan bahwa Yuner bukan orang biasa. Pikirkan, jika dia seperti pria lain, dia pasti ingin menikahimu karena kecantikan dan latar belakangmu. Yuner tidak melakukan ini, menunjukkan bahwa dia bukan orang biasa, dan ibuku tidak percaya padanya. Dia tidak akan tersentuh sama sekali ketika menghadapi wanita yang menakjubkan dan cerdas sepertimu. Kalau dipikir-pikir, dia tidak tertarik pada wanita sepertimu, jadi apakah dia masih pria normal? Kamu masih ingat bahwa kamu mengatakan bahwa ketika alam dewa asal menelan para dewa untuk berburu harta karun, dia mati-matian menyelamatkanmu dan hampir mati. Jika dia tidak memiliki jejak cinta untukmu, akankah dia benar-benar mencoba menyelamatkanmu seperti ini? Mendengar ini, Li Xin menatap Lingxia Tianzun dengan air mata. Ibu, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Tentu saja. Lingxia Tianzun tersenyum, kamu harus percaya pada pengalaman ibumu, dan ibumu yakin dia pasti tergerak olehmu. Kamu tidak boleh khawatir tentang masalah emosional. Yang disebut Lu Yao tahu tenaga kuda, dan seiring berjalannya waktu, Yuner akan menerimamu. Setelah mendengar ini, Li Xin menangis dan tersenyum, memikat sambil tersenyum. Pertempuran berubah menjadi bintang, 1 bulan kemudian. Tan Yun mengendarai Shenzhou ke kedalaman pegunungan Hongmeng dan terbang ke bawah di samping sumber pasir hisap emas. Spasial, Yuner, kamu kembali tepat. Bo Feng Shao berkata sambil tersenyum, dalam 1 jam lagi, pasir hisap emas spasial akan ditambang. Iya, Tan Yun berkata dengan gembira, Paman, pasir hisap emas ruang hampir sampai. Ketika penambangan selesai, kita akan kembali ke Skyline Army City. Kalau begitu, aku akan bersiap untuk pemurnian. Yuner, apakah kamu ingin memperbaiki? Pemimpin Bai Fengxiao terkejut, apakah Anda tahu teknik pemurnian? Ya, Paman. Tan Yun berkata sambil tersenyum, memang benar bahwa saya tidak hanya tahu cara memperbaiki alat, tetapi saya juga seorang guru suci tingkat suci. Apakah kamu seorang master alat suci peringkat suci? Mata Komandan Bo Feng Shao melebar, dan lautan badai berbalik di dalam hatinya. Anda tahu, melihat seluruh alam Dewa Hongmeng, hanya ada satu orang yang dapat mencapai peringkat suci para dewa dan tuan. Bagaimana Bo Feng Shao tidak terkejut? Jika dia tahu bahwa keterampilan pemurnian Tan Yun lebih dari sekedar master suci tingkat suci, dia akan lebih terkejut, kan? Iya, Paman, aku adalah master suci tingkat suci. Tan Yun berkata dengan tegas, dan berkata, tolong jangan beritahu siapapun, Paman. Hahaha, itu luar biasa. Sao Bofeng menepuk bahu Tan Yun, dan berkata dengan tidak jelas, Yuner, kamu sangat luar biasa. Paman sangat bersemangat. Saya sangat bersemangat sehingga saya tidak tahu harus berkata apa. Setelah itu, Tan Yun dan Bai Fengxiao mengobrol. Setelah puluhan ribu pasukan Bai selesai menambang pasir apung emas luar angkasa,
Bai Fengxiao memimpin Shenzhou dan terbang menjauh dari pegunungan Hongmeng. 1 bulan kemudian, Tan Yun dan yang lainnya tiba di kota Dewa Hongmeng, memasuki kuil ruang dan waktu, dan mencapai kota militer tertinggi dalam 3 bulan. Setelah itu, terbang menuju gerbang kota tentara tertinggi. Tuan Jing, silakan tinggal. Pada saat ini, suara tua yang akrab terdengar di langit. Hah? Tan Yun mengerutkan kening. Melihat ke belakang, dia menemukan bahwa Raja Dewa Tertinggi mengubah normalnya dan terbang ke arahnya sambil tersenyum. Cek Gading, Raja Dewa Tertinggi, uratmu yang mana yang salah? Apakah kamu tersenyum ketika melihatku? Mulut Tan Yun sedikit terangkat. Tuan Muda Jing tertawa. Raja Dewa Tertinggi berkata sambil tersenyum, dulu Raja Dewa yang salah. Di sini, Raja Dewa dengan sungguh-sungguh meminta maaf padamu. Tuan Muda Jing sering melewati kota militer tertinggi, dan Raja Dewa tidak pernah memenuhi persahabatan seorang Tuan Tanah. Lebih baik Tuan Muda Jing beristirahat di rumah dingin dan pergi selama sehari. Tan Yun melengkungkan bibirnya diam-diam dan berkata sambil tersenyum, itu masih tidak mungkin. Pemuda ini masih memiliki masalah mendesak untuk ditangani, jadi jangan diteruskan. Setelah itu, Tan Yun berkata, Paman, ayo pergi. Ya, setelah pemimpin Bo Feng Shao menjawab, dia mendorong Shenzhou menghilang di ujung langit. Di Shenzhou, pemimpin Bai Fengxiao berkata, Yuner, apakah makhluk lama seperti Raja Dewa Tertinggi meminum obat yang salah? Bagaimana Anda menunjukkannya kepada Anda? Tan Yun berkata sambil mencibir, pasti tuanku, yang memperingatkannya untuk tidak membuatku berpikir lagi. Komandan Bo Feng Shao menghela nafas, tidak apa-apa, kamu juga memiliki satu musuh yang lebih sedikit, kamu memiliki cukup musuh sekarang. Sebuah seringai muncul di sudut mulut Tan Yun, Paman, tidak peduli berapa banyak musuh yang saya miliki, saya tidak akan takut. Adapun Raja Dewa Tertinggi, saya hanya bisa merasa nyaman jika dia mati. Waktu berlalu. 1 bulan kemudian, Bai Fengxiao memimpin Shenzhou untuk membawa Tan Yun dan Bai Jiajun. Ketika masih ada perjalanan ke kota tentara Qingtian, Tan Yun, yang sedang duduk bersila di Shenzhou, tiba-tiba membuka matanya. Paman, ada musuh. Tan Yun segera menyampaikan suara itu, menawarkan pengorbanan ke Menara Lingqiao, melihat kembali ke kerumunan dan berkata, Paman, Anda dan semua pasukan keluarga Bai akan memasuki Menara Lingqiao. Oke, Sao Bo Feng tidak bisa bertanya lebih banyak, jadi dia membawa puluhan ribu pasukan Bo dan terbang ke Menara Lingqiao dengan tergesa-gesa. Yuner, seberapa kuat orang yang akan datang? Dalam benak Tan Yun, pertanyaan cemas dari pemimpin Bo Feng Shao terdengar. Tan Yun berpikir sejenak, dan berkata dengan ekspresi serius, aura yang mengelilingiku sangat kuat, dan itu seharusnya 3 pria kuat di alam Raja Ilahi kelas 6. Apa? Alam Raja Ilahi kelas 6. Menara Ilahi Lingqiao sekarang hanya pemimpin alam Raja Ilahi kelas 1, Bo Feng Shao, ketakutan, Yuner, apa yang harus saya lakukan? Untuk saat ini, aku hanya bisa melarikan diri. Tan Yun berkata, jika kamu tidak bisa melarikan diri, maka bertarunglah. Setelah transmisi, Tan Yun menyingkirkan Shenzhou di bawah kepemimpinan Bai Fengxiao, dan kemudian mengorbankan manusianya yang luar biasa Zun Shenzhou, mendorong Shenzhou untuk terbang dengan kecepatan tinggi di atas pegunungan yang megah dan sepi. Tuan Muda Jing, jangan melakukan perjuangan yang tidak perlu, kamu tidak bisa melarikan diri. Pada saat ini, di langit yang kosong, suara wanita dengan niat membunuh terdengar. Kemudian, kekosongan bergetar, dan Tianzun Shenzhou tingkat rendah muncul. Di Shenzhou, ada 3 pria bertopeng berpakaian hitam berdiri, yang kepalanya adalah seorang wanita, dan 2 lainnya berambut pucat, 2 pria tua. Tan Yun melihat sekilas bahwa mereka bertiga berada di alam Raja Ilahi kelas 6. Tan Yun mengabaikan mereka, dan saat mengendarai Shenzhou untuk terbang dengan kecepatan ekstrim, dia diam-diam berkata, bahkan jika mereka bertiga adalah Raja Dewa kelas 6 biasa, saya akan mengalami sedikit kesulitan berurusan dengan mereka. Jika salah satu dari ketiganya memiliki kemampuan untuk melompati tantangan, konsekuensinya sulit diprediksi. Pada saat ini, Tan Yun tahu bahwa peringkat Shenzhou lawan yang kuat dan terkendali melampaui dirinya yang luar biasa Zun Shenzhou, dan cepat atau lambat dia akan menyusul. Selain itu, Tan Yun bahkan lebih sadar bahwa meskipun di masa lalu ketika dia menelan para dewa di alam Dewa Xiyuan, setelah membunuh tertinggi Xiyuan Tang Sun Gongzi Zhengxiong, dia memperoleh Tianzun Shenzhou Pamungkas,
tetapi wilayahnya terlalu rendah untuk mainkan Senzu ini, 50% kecepatan. Dalam kondisinya saat ini, dia tidak akan secepat dia bisa mengendalikan Senzu tertinggi. Oleh karena itu, Tianzun Senzu kelas atas di cincin dewa tidak diperlukan sama sekali. Yuner, bagaimana ini bisa bagus? Komandan Bo Feng Shao di Menara Dewa Lingqiao berkata dengan cemas, menurut kecepatan pihak lain, dia bisa menyusul kita paling lama 3 hari. Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan berkata, Paman, jangan panik. Saat itu, aku akan melawan mereka sampai mati. Kebetulan aku dipromosikan menjadi Kaisar Suci kelas 2. Aku belum pernah bertarung sebelumnya. Kali ini aku akan menjadi orang yang berkuasa. Pada saat ini, Tan Yun masih memiliki kepercayaan di hatinya, selama dia melakukan yang terbaik dan tidak terduga, dia dapat meninggalkan kehidupan mereka bertiga. Mendengar ini, pemimpin Bo Feng Shao berkata dengan cemas, Yuner, Paman khawatir kamu bukan lawan mereka. Paman, jangan khawatir. Tan Yun berkata, Paman, saya harap Anda bisa menjanjikan satu hal kepada saya. Kamu berkata, ketika saya bertarung sengit dengan pihak lain, saya akan menutup larangan Menara Lingqiao. Dengan cara ini, Anda dan semua pasukan keluarga Bai tidak akan dapat melepaskan pengetahuan spiritual mereka untuk memeriksa situasi di luar. Tan Yun berkata, aku ingin kamu berjanji padaku untuk tidak terbang keluar dari Menara Lingqiao. Aku khawatir kamu akan ditangkap oleh pihak lain setelah kamu keluar. Pada saat itu dalam masalah. Yuner, Paman mengerti bahwa kamu khawatir tentang keselamatan pamanmu. Bai Fengxiao memimpin transmisi suara, oke. Paman tidak bisa setuju untuk keluar dan tidak membuat masalah bagimu. Iya, Tan Yun terus terbang setelah mentransmisikan suara. Di Menara Lingqiao, pemimpin Bai Feng Shao mengerutkan kening dan berkata secara rahasia, Yuner tidak akan membiarkan saya keluar, saya bisa mengerti, dia khawatir pihak lain akan menangkap saya dan mengancamnya. Tapi mengapa dia ingin membuka larangan menara dan tidak membiarkan aku dan semua tentara keluarga Bai menonton pertempuran? Mungkinkah Yuner memiliki beberapa rahasia tersembunyi? Kalau begitu, apa rahasianya? Suatu hari kemudian, suara Tan Yun terngiang di kepala Sao Bai, Paman, kalian bertiga menyusul. Aku akan menghadapi mereka. Kamu tinggal di sana dengan tenang, dan ingat untuk tidak keluar. Segera, Komandan Bo Feng Shao merasakan gerbang menara bergetar, dan pola penghalang di gerbang menara yang menghalangi kesadaran ilahi dibuka. Pada saat ini, Komandan Bo Feng Shao cukup mengkhawatirkan keselamatan Tan Yun, jadi dia mencoba melepaskan kesadaran spiritualnya untuk mengamati pemandangan di luar. Tanpa diduga, saya menemukan bahwa kesadaran spiritual saya dapat melepaskan jejak, dan saya dapat melihat gambar buram di luar. Ini dapat digambarkan sebagai 100 rahasia Tan Yun. Tan Yun berpikir bahwa pengekangannya dapat menghalangi mata Raja Dewa kelas 1 yang mengintip, tetapi dia tidak tahu bahwa Komandan Bo Feng Shao memiliki jiwa Raja Dewa yang sebanding dengan yang kedua, Raja Dewa kelas. Pada saat ini, di atas pegunungan tandus, seorang wanita bertopeng kelas 6 dari Raja Dewa, mengendarai Senzu dengan dua pria tua bertopeng, berlari melintasi langit dengan kecepatan tinggi, dan dalam kehampaan yang gemetar, mengemudikan Senzu menghalangi jalan Tan Yun. Dia menatap Tan Yun dengan ganas, dengan niat membunuh yang tersembunyi di matanya. Kamu siapa? Tan Yunru mendekati musuh dan berkata dengan suara yang dalam, saya adalah murid Master Tianzun. Apakah Anda benar-benar berani membunuh saya? Apakah Anda takut menyakiti tuan anjing Anda? Wanita bertopeng itu mencibir, hahaha, ahahaha. Bagaimana jika Anda adalah murid Lord Tianzun? Wanita ini membunuhmu tanpa menyadarinya, siapa yang tahu? Adapun siapa wanita ini, sayang sekali wanita ini tidak memberitahumu. Kamu tidak akan tahu sampai kamu mati. Mendengar ini, Tan Yun mengepalkan tinjunya, dan mata bintangnya mengungkapkan kemarahan, pelacur, ada banyak orang yang ingin membunuh Lao Su, tetapi Lao Su masih hidup. Dan orang-orang yang membunuh Lao Su semuanya mati, hari ini kamu ingin membunuh Lao Su dan bermimpi. Setelah mendengar ini, wanita bertopeng itu menyeringai dan berkata, Kaisar Suci kelas 2 bukanlah suara kecil. Setelah itu, wanita bertopeng itu mengangkat tangan kanannya dan tiba-tiba melambai, kamu bunuh dia untuk wanita ini. Budak tua patuh. Setelah dua tetua dari alam Raja Ilahi kelas 6 menerima perintah mereka, mereka masing-masing menawarkan pedang luar biasa tingkat 12, naik dari Senzu ke langit, dan membantai ke arah Tan Yun. Membunuh.
Tan Yun naik ke udara dari Senzu, menghadap dua lelaki tua yang telah terbunuh. Dia tidak mundur tetapi bergerak maju, dan menuju kedua lelaki tua itu dengan kecepatan cepat. Ledakan. Su. Ho. Tiba-tiba, langit runtuh, dan kedua lelaki tua itu mulai menari pedang mereka dari kehampaan. Dengan gaya pedang yang sama. Ini seperti satu set pagar. Pertempuran cepat. Setelah Tan Yundu mengambil keputusan, dia tidak segera menggunakan formasi pedang ilahi Hongmengtu, karena dia menemukan bahwa wanita bertopeng di Senzu sedang menatapnya. Jika diri sendiri terganggu saat menggunakan Hongmengtu Divine Sword Array, konsekuensinya akan menjadi bencana. Pada saat ini, Tan Yun memutuskan untuk membunuh kedua lelaki tua itu dengan terkejut, dan ketika wanita itu terkejut, itu adalah waktu terbaik untuk menggunakan Great Sword Array. Membunuh. Kedua lelaki tua itu tiba-tiba berhenti menari pedang mereka, berteriak, dan memunculkan cahaya pedang yang mengerikan, merobek langit dan menelan Tan Yun. Langkah Dewa Hongmeng. Kekuatan ilahi yang besar di tubuh Tan Yun melonjak seperti air sungai, dia dengan berbahaya dan berbahaya diangkut melalui lampu pedang. Ketika dia muncul di atas kepala dua lelaki tua itu, Tan Yun menekan tangan kirinya ke ruang di bawah, dan hatinya meraung. Berkata, "Ayo Binger, itu tuannya." Bersamaan dengan suara wanita yang cantik, tiba-tiba, Hongmeng Bingyan biru es terbang keluar dari telapak tangan kiri Tan Yun, tiba-tiba menjadi raksasa setinggi 100.000 meter, menutupi dua lelaki tua yang tidak curiga. Api es Hongmeng sekarang adalah puncak dari peringkat penguasa surgawi, dan itu dapat melelehkan es artefak penguasa surgawi terbaik menjadi ketiadaan, dan kekuatannya terbukti dengan sendirinya. Apa? Tidak. Api macam apa ini? Petik 2. Dalam jeritan yang menusuk hati kedua lelaki tua itu, pedang suci di tangan mereka langsung meleleh dan menghilang. Dan kedua lelaki tua itu, meskipun segera melepaskan kekuatan gaib mereka untuk melawan, mereka melarikan diri dengan tergesa-gesa di luar api es Hongmeng, tetapi jubah hitam mereka telah menghilang. Tidak hanya itu, kulit tubuh dua orang di bawah premis kekuatan supernatural mereka adalah es yang sangat cepat meleleh. Ketika kedua tetua melarikan diri dari api es, hampir semua daging dan darah telah menghilang, hanya menyisakan kerangka berdarah. Hati ungu untukku. Tan Yun mengeluarkan raungan tajam, dan mendorong telapak tangan kanannya ke arah dua lelaki tua mengerikan yang terluka parah. Tiba-tiba, api ungu setinggi 100.000 meter menyelimuti keduanya dari langit. Ah! Nona, selamatkan kami. Tidak. Petik 2. Dalam sekejap mata, jeritan kedua lelaki tua itu sunyi, dan keduanya terbakar abis dalam nyala api Hongmeng. Pada saat ini, wanita bertopeng di Senzu menatap dua nyala api yang menyala di kehampaan, matanya yang indah menunjukkan keterkejutan yang luar biasa, dan dia berseru, "Ini adalah nyala api yang besar, nyala es yang besar." Jing Yun, apa hubungan antara kamu dan Hongmeng Supreme? Mengapa kamu bisa melakukan pengetahuan unik Hongmeng Supreme? Pada saat ini, di telinga Tan Yun, pemimpin Bai Feng Shao di Menara Lingqiao, tubuhnya bergetar hebat, dan lautan badai muncul di hatinya. Identitas Yuner tidak sederhana. Siapa dia? Kenapa dia bisa menggunakan Grand Flame, Grand Ice Flame? Ketika wanita bertopeng dan pemimpin Bo Feng Shao terkejut, Tan Yun menggunakan formasi pedang besar pada pemikiran pertama. Su. Ho. Segera, 11 pedang ilahi dengan atribut berbeda, termasuk Jin Ni, Musin, Qing Ying, Huo Wu, dan Xian Chen, melesat keluar dari jantung alis Tan Yun, dari langit merah menyala, seperti kembang api yang meledak, cepat dalam semua arah tembak. Ketika wanita bertopeng itu baru saja sadar kembali, 11 pedang surgawi Hongmeng telah menyelimuti dirinya dan Tan Yun. Berdengung. Segera, dalam 11 pedang ilahi yang luar biasa, serangkaian gedung pencakar langit ditembakkan, dan mereka langsung diatur ke dalam formasi pedang ilahi yang luar biasa. Tan Yun dan wanita bertopeng itu berada di Magnificent Void yang tak ada habisnya. Memanggil. Alis Tan Yun menembakkan Magnificent Excalibur Sword, membawanya ke tangannya, dan berdiri di udara dengan pedang, menatap dingin pada wanita bertopeng di Senzu. Ini. Wanita bertopeng itu melihat sekeliling, matanya mengungkapkan kengerian yang dalam, dan dia gemetar. Ini adalah formasi pedang ilahi Hongmeng yang hanya bisa diatur oleh Hongmeng Supreme. Jing Yun, jika Nona Ben tidak salah, 11 pedang ilahi yang kamu atur adalah pedang ilahi Hongmeng. Dan pedang suci di tanganmu, itu adalah pedang besar pembunuh Meng Meng Agung. Siapa kamu? Pada saat ini,
Pemimpin Bai Feng Shao di Menara Lingqiao di telinga Tan Yun sudah tercengang seperti ayam kayu. Pikirannya benar-benar bingung, mungkinkah Yuner adalah reinkarnasi dari Tuan Tertinggi Hongmeng? Tidak, tidak mungkin. Maha Guru Hongmeng telah meninggal setelah reinkarnasi. Tiba-tiba, Komandan Bo Feng Shao sepertinya memikirkan sesuatu, dengan ekspresi terkejut, Tuan Tertinggi Hongmeng bernama Tan Yun setelah reinkarnasi abadi, tetapi Yuner bernama Jing Yun. Dan Tuan Hongmeng bermarga Jing di kehidupan pertama, jadi Tan Yun tidak mati, dia mengubah nama keluarganya menjadi Jing. Seharusnya seperti ini, ya Tuhan, Yuner sangat mungkin menjadi reinkarnasi dari Hongmeng Supreme. Ketika Komandan Bo Feng Shao sudah terkejut, Tan Yun berdiri di udara dari kekosongan Hongmeng, menatap wanita berpakaian hitam dari langit, dengan permusuhan yang kuat di matanya, tanpa keraguan. Tidak masalah siapa aku. Yang penting adalah kamu harus mati hari ini juga. Sebelum melakukannya, karena kamu seorang wanita, aku akan memberimu dua pilihan tentang cara mati. Pertama, katakan padaku dengan jujur, siapa tuanmu di belakang layar, aku akan meninggalkan mayatmu. Kedua, kamu tidak perlu mengatakan, aku akan membuatmu tidak bahagia. Sebelum aku mati, aku akan bertanya pada diriku sendiri siapa yang ada di balik layar. Mendengar ini, wanita bertopeng hitam tiba-tiba tertawa, dan ada seringai dalam tawa, Jing Yun, bahkan jika Anda adalah Hongmeng Supreme hidup, wanita ini tidak percaya. Hongmeng Supreme, ketika dia adalah orang suci kelas 2, Kaisar, bisa mengalahkan Ben Nona. Sudah kubilang, bahkan Raja Dewa kelas 8, wanita ini tidak boleh kalah. Hanya kamu ingin membunuh Nona Ben. Mimpi bodoh. Hari ini, Nona ini juga memberimu dua pilihan. Kamu dapat menangkapnya dengan tanganmu, dan menyerahkan 11 Excalibur Magnificent dan Excalibur Magnificent di tanganmu dengan patuh, jadi wanita ini akan menjaga seluruh tubuhmu. Jika tidak, wanita ini akan membawakanmu ribuan pedang, dan kemudian pemimpin Bo Feng akan dimusnahkan, sehingga kamu tidak memiliki tulang. Pada saat ini, setelah Tan Yun mendengar bahwa wanita bertopeng berpakaian hitam memiliki kemampuan untuk melompati Raja Dewa kelas 8, seluruh tubuhnya tegang. Jika demikian, maka hari ini akan menjadi pertempuran berdarah. Berhenti bicara omong kosong, hari ini kamu dan aku tidak akan pernah mati. Tubuh tempur Hongmeng. Tiba-tiba, tubuh Tan Yun melejit hingga 1000 kaki. Alasan mengapa Tan Yun tidak meroket secara ekstrim adalah karena terkadang ukuran tubuhnya terlalu besar dan lawannya terlalu kecil untuk berduel. Armor Dewa Hongmeng. Segera, Tan Yun memadatkan satu set Hongmeng God Armor abu-abu di permukaan tubuh Tan Yun, dan kemudian, Tan Yun memadatkan God Armor abadi di permukaan Hongmeng God Armor. Saat Tan Yun memadatkan armor ilahi Hongmeng, dia memiliki kekuatan besar untuk menghancurkan artefak tingkat 10 dengan tangan kosong. Membunuh. Tan Yun, yang tingginya ribuan kaki, meraung melalui seluruh formasi pedang. Dia menggunakan kekuatan magis kedua dalam formasi pedang ilahi Hongmeng Tu, tombak pemecah langit janji Lei Angin. Tombak menembus para dewa. Pada pemikiran Tan Yun, dalam sekejap, Magnificent Void yang luas itu ganas, dan semburan kekuatan guntur yang bersinar seperti naga, meluncur keluar dari Magnificent Void, total 9.999. Merayu. Ketika angin badai menderu, embusan kekuatan angin berubah dari Hongmeng Void menjadi hantu berkabut dari tombak raksasa setinggi 1000 kaki. 9.999.000 bayangan tombak berputar-putar di sekitar Tan Yun dengan kecepatan yang sangat cepat. Momentumnya mengejutkan dan pemandangannya sangat spektakuler. Boom! Di tengah keruntuhan kehampaan yang dahsyat, 9.999 kekuatan guntur seperti naga menyebar dan menembus ke dalam bayang-bayang setiap tombak 1000 sang. Saat kekuatan guntur menembus, bayangan berkabut dari tombak berubah menjadi tombak raksasa seperti zat. Membunuh. Mengikuti teriakan keras Tan Yun, 9.999 tombak raksasa yang berputar-putar di sekelilingnya berkumpul dari kehampaan menjadi aliran deras yang agung dan menelan ke arah wanita bertopeng berpakaian hitam. Dimanapun tombak raksasa itu lewat, Hongmeng Void benar-benar runtuh. Wanita berpakaian hitam dan bertopeng mendengus dingin, bangkit dari sensu, dan kemudian duduk bersila di kekosongan Hongmeng. Tangannya membentuk segel di dadanya, dan bibirnya bergerak tanpa suara. Tiba-tiba, pemandangan yang sangat mengejutkan terjadi. Berdengung. Ketika kekosongan itu retak,
kapak ajaib dengan atribut kuno keluar dari tengah alisnya, dan total 36 kapak ajaib berputar di sekitar tubuhnya dengan kecepatan tinggi. Ketika kapak Dewa 36 berputar-putar, ukurannya melonjak ke ketinggian yang sangat tinggi. Selain itu, ketika kapak Dewa 36 beredar di sekelilingnya, aura yang memancar gila dan meroket, dan kekuatan putih susu yang besar dari Raja Dewa kuno di tubuhnya mengalir ke 36 kapak ilahi. Tiba-tiba, 36 kapak ilahi bersinar terang, dan kedap udara mengelilinginya dalam spiral, memungkinkan Tan Yun untuk menusuk tombak raksasa yang memancarkan kekuatan angin dan guntur. Boom, boom, boom. Tiba-tiba, kekosongan runtuh satu demi satu. Dalam tatapan serius Tan Yun, ketika satu tembakan tombak raksasa mengenai kapak ajaib, 36 kapak ajaib yang mengorbit terus bergetar, dan semua tombak raksasa itu seperti keramik. Seperti meledak terbuka untuk runtuh ke udara. Kapak yang sangat kuat. Ketika Tan Yun tercengang, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, menatap wanita bertopeng berpakaian hitam yang dikelilingi oleh kapak dewa, dan dengan tegas berkata, jika saya tidak salah, Anda menggunakan alam Dewa Hongmeng. 3 keluarga besar, teknik klan kota di klan Yuchi, seni kapak Dewa Yuchi. Kamu terus menyebut dirimu Nona, aku mengerti, kamu adalah anggota keluarga Yuchi. Dan aku tidak punya keluhan dengan keluarga Yuchi. Sejak kamu datang untuk membunuhku, kamu pasti dikirim oleh Yuchi Hao. Yuchi Hao juga anggota keluarga Yuchi-mu. Di alam Dewa Hongmeng, ada 3 keluarga yang sangat kuno, yaitu keluarga Yuchi, keluarga Dugu, dan keluarga Shimen. Sejak zaman kuno, ketiga keluarga ini tidak berada di bawah yurisdiksi tertinggi Hongmeng, tetapi jika alam Dewa Hongmeng dalam masalah, 3 keluarga kuno juga akan maju. Kamu memiliki beberapa penglihatan. Wanita berpakaian hitam itu mencibir, ya, saya adalah wanita kedua dari keluarga Yuchi. Dan Yuchi Hao adalah kakak tertuaku. Saat berbicara, wanita berbaju hitam membuka ikatan kerudungnya, memperlihatkan wajah dingin. Mu Zentianzun adalah wanita yang dicintai kakak laki-lakiku selama puluhan ribu tahun, jadi beranilah kamu. Aku memberitahumu, hari ini wanita ini akan membiarkanmu mati tanpa tempat untuk mati. Juga, karena kamu tahu bahwa wanita muda ini menggunakan teknik kapak ilahi Yuchi, maka kamu harus mengerti bahwa semua perlawananmu sia-sia. Jing Yun, kamu siap mati. Seperti yang dikatakan wanita berbaju hitam itu, Tan Yun tahu kekuatan teknik kapak ajaib Yuchi. Ada desas-desus bahwa ketika teknik kapak ajaib Yuchi dipraktikkan secara ekstrim, dia dapat mengendalikan 360 kapak ajaib pada saat yang bersamaan. Selain itu, kekuatan yang dipancarkan oleh 360 kapak ilahi dapat ditumpangkan satu sama lain, dan akhirnya mengerahkan 360 kali kekuatan kapak ilahi. Dan wanita berbaju hitam sekarang dapat menggunakan 36 kapak ajaib, dapat memainkan 36 kali kekuatan. Pada saat ini, Tan Yun tampak lebih serius dari sebelumnya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, hentikan omong kosong keibuannya, bertarunglah jika kamu ingin bertarung. Hidup Lao Su ada di sini, kamu bisa mengambilnya jika kamu memiliki kemampuan. Tapi aku memberitahumu, selama aku tidak mati hari ini, aku pasti akan membasuh keluarga Yuchi dengan darah di masa depan. Hahaha. Wanita berpakaian hitam itu mencibir, ayo, bahkan jika Ling Xia Tianzun bukan lawan kakekku, kamu ingin pertumpahan darah keluarga Yuchiku. Jing Yun, matilah. Teknik kapak ilahi Yuchi kapaknya bersinar. Wanita berpakaian hitam yang duduk bersila, berkata dengan dingin, tiba-tiba, dengan lengannya yang tanpa tulang, menari di depannya dalam lintasan misterius, dan kemudian sepasang tangan giok tiba-tiba menopang langit. Segera, pemandangan yang mengejutkan terjadi. 36 kapak ilahi yang awalnya beredar di sekitarnya tiba-tiba naik ke langit. Saat mereka bergerak dalam lintasan misterius dari kehampaan, satu demi satu, balok kapak besar, membawa langit yang runtuh, menabrak Tan Yun dengan kecepatan. Tampaknya setiap kapak memiliki kekuatan untuk membuka dunia, menakutkan. Ledakan. Dalam keruntuhan langit, tubuh Tan Yun tiba-tiba melonjak hingga 12.000 kaki, dan berteriak, pecut maut yang patah. Pada saat ini, Tan Yun menggunakan Death Smashing Whip, salah satu dari 3 kekuatan magis dalam arai pedang ilahi Hongmeng Tu. 3 kekuatan magis paling kuat dalam arai Excalibur Hongmeng Tu adalah tombak pemecah langit janji angin dan guntur, pedang penghancur duniawi, dan cambuk penghancur maut. Karakteristik dari 3 kekuatan gaib berbeda, tombak pemecah angin dan guntur,
yang dapat memadatkan 9.999 tembakan, adalah kekuatan gaib pembunuh musuh skala besar. Waktu dan ruang hancurkan pisau ajaib, adalah kekuatan gaib. Cambuk kematian adalah kekuatan magis dari kekuatan dan kelembutan. Setelah 12.000 kaki Tan Yun mengambil pedang Excalibur Hongmeng di tangan kanannya ke dalam pikirannya, tangan kanannya tiba-tiba terbuka, dan titik hitam cahaya seperti beras muncul di tangannya. Segera setelah itu, dari tangan Tan Yun, titik cahaya hitam tiba-tiba berubah menjadi cambuk kematian sepanjang 30.000 meter yang memancarkan napas mengerikan. Wow, embusan angin bersiul dan langit runtuh. Tan Yun melakukan Magnificent Steps, menghindari Magnificent Void yang luas dengan kecepatan tinggi, sambil menari-nari dengan gila-gilaan Death Smashing Whip, dan memompa ke arah kapak yang sangat hancur, pergi dengan boom, 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 boom. Dengan suara keras yang cepat dan memekakkan telinga, semua lampu kapak yang ditarik oleh cambuk penghancur kematian Tan Yun meledak berkeping-keping. Pada saat yang sama, cambuk kematian Tan Yun juga musnah. Ledakan. Ketika cambuk kematian menghancurkan sepertiga dari kapak, itu rusak dan berubah menjadi tidak terlihat. Jing Yun, kamu sangat mengejutkan nona muda ini. Karena kamu dapat menghancurkan sebanyak 30% dari balok kapak yang ditampilkan nona muda ini. Wanita berpakaian hitam yang duduk bersila di udara mencibir, tapi sayangnya, wilayahmu terlalu rendah. Brengsek. Aku. Tan Yun menunjukkan semangat juang pantang menyerah di pupil raksasanya, dan berkata dengan suara yang dalam, pedang penghancur ruang dan waktu. Wow, tiba-tiba, suara gelombang badai di Hongmeng Void, gelombang ruang seperti ombak di langit, dan semburan waktu yang menyerupai air terjun di langit, keluar dari Hongmeng Void di atas Tan Yun. Di celah-celah kehampaan, aliran waktu dan gelombang ruang dengan cepat bergabung menjadi pedang ruang dan waktu sepanjang 10.000 meter. Bila ilahi waktu dan ruang transparan secara keseluruhan, namun menyerupai substansi, dengan kekuatan waktu dan ruang yang kuat dan kejam di dalamnya. Dengan ketinggian 12.000 zang, Tan Yun tiba-tiba mengambil langkah dari kehampaan, dan tangan kanannya mencengkeram pedang ajaib ruang dan waktu. Dengan raungan, dia menunjukkan langkah sucinya dan berjalan menuju balok kapak tebas. Boom, boom, boom. Dengan setiap pedang kekerasan Tan Yun menghancurkan kapak, pada saat yang sama, dia merasakan kekuatan tirani yang membanjiri mulut harimau di tangan kanannya sepanjang waktu dan ruang. Mulut harimau itu hancur, dan darah merah tersebar di sepanjang baju besi ke kekosongan Hongmeng. Tapi di wajah Tan Yun yang tampan dan tegas, tidak ada rasa sakit sedikit pun, hanya niat membunuh yang tak ada habisnya pada sepasang murid raksasa. Jing Yun, jika wanita ini tidak salah, apa yang baru saja kamu gunakan adalah cambuk penghancur kematian, dan sekarang yang diringkas adalah pedang pemadam ruang dan waktu. Wanita berpakaian hitam itu memandang Tan Yun dengan cermat, dan berkata, apakah Anda mendapatkan biografi Hongmeng Supreme yang sebenarnya, atau apakah Anda reinkarnasi dari Hongmeng Supreme? Dan kamu tidak akan pernah mati setelah seumur hidup. Tan Yun dengan panik memegang pedang penghancur ruang dan waktu, menghancurkan kapak menjadi berkeping-keping, dan sambil menyeringai berkata, pelacur, kamu tahu terlalu banyak. Tidak peduli apa, aku akan membunuhmu hari ini. Setelah menyeringai, ekspresi Tan Yun menjadi bermartabat, dan dia menemukan bahwa pedang penghancur duniawi di tangannya penuh dengan retakan yang tak terlihat. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat bilah dewa pemadam ruang dan waktu akan hancur. Aku bertarung denganmu. Tan Yun meraung, dan segera membakar jiwa Kaisar Suci Hongmeng, dan nyala api berkabut membakar kepalanya yang besar. Pada saat yang sama, Tan Yun mengorbankan bunga haus darah dari kantong obat mujarab, terbang ke mulutnya, menghancurkannya dan menelannya di perutnya. Segera, sifat obat menyebar dengan cepat di tubuh Tan Yun. Pada saat ini, darah Tan Yun mendidih, dan kekuatannya tiba-tiba meningkat 10%. Bunuh, bunuh, bunuh. Fitur wajah Tan Yun terpelintir, 7 lubangnya berdarah, dan dia menderita bakar diri jiwa Kaisar Suci Hongmeng. Kecepatannya meningkat tajam. Melihat Tan Yun, yang memiliki rambut acak-acakan seperti hantu, wanita berbaju hitam itu masih terlihat tenang. Karena dia tahu bahwa dua kekuatan magis paling kuat dari Divine Axe Art milik Yuchi belum digunakan. Jika Anda melakukan semua yang dapat Anda lakukan, orang yang akan bertahan pada akhirnya pastilah diri Anda sendiri. Boom, boom. Ketika Tan Yun memegang pedang penghancur ruang dan waktu dan menghancurkan semua kapak di kekosongan Hongmeng,
pedang penghancur ruang dan waktu di tangannya sudah penuh. Dengan retakan yang mengejutkan, seolah-olah akan pecah kapan saja. Jing Yun, kamu layak menjadi orang yang memiliki hubungan hebat dengan Hongmeng Supreme, dan kamu bisa bertahan sampai sekarang. Mata indah wanita berpakaian hitam itu mengandung penghinaan yang dalam, selanjutnya, kamu pasti akan mati. Teknik kapak ilahi Yuchi buka dunia. Tiba-tiba, 36 kapak ajaib yang melayang di atas kepala wanita berpakaian hitam itu menyebar, membentuk cincin dengan diameter hanya 100.000 kaki. Berdengung, memanggil. Ketika kekosongan bergetar hebat, di dalam kapak ajaib pertama, 10.000 kapak zang meledak, membeku dari pusat 36 kapak ajaib. Segera, cahaya kapak lain meledak dari kapak ajaib kedua, yang tumpang tindih dengan cahaya kapak pertama dan bergabung menjadi satu, dan segera, aura cahaya kapak berlipat ganda. Su, Ho. Segera setelah itu, dari kapak dewa ketiga hingga ke-36, masing-masing meledakkan cahaya kapak, yang bergabung dari kekosongan menjadi cahaya kapak raksasa setinggi 30.000 kaki. Ketika 30.000 lampu kapak zang dipadatkan, aura kekerasan yang memancar darinya membuat seluruh arai pedang ilahi Hongmeng Tu penuh dengan celah ruang besar. Buka dunia, membunuh. Wanita berpakaian hitam yang duduk bersila di atas voli mengeluarkan suara dingin, dan segera, kapak 30.000 zang tiba-tiba menghantam Tan Yun. Tan Yun terlalu cepat untuk menghindar. Selain itu, cahaya kapak tampaknya memiliki mata yang panjang dan mengunci Tan Yun dengan kuat. Boom, boom. Saat 30.000 kapak zang hancur ke arah Tan Yun, tidak hanya seluruh kekosongan dari arai pedang ilahi Hongmeng Tu runtuh, tetapi juga retakan padat muncul di tirai susunan pedang. Sangat kuat. Tan Yun terkejut, dan dengan lambaian tangan kanannya yang tiba-tiba, dia melemparkan pedang ajaib waktu dan ruang di tangannya pada kapak 30.000 kaki. Bang! Wow! Dengan suara yang keras dan jelas, pedang penghancur ruang dan waktu meledak terbuka di bawah 30.000 kapak zang. Dengan kekosongan yang runtuh, Aksmang masih menebas ke arah Tan Yun. Saat terbang menjauh dari dasar dinasti Tan Yun Chang, dia berteriak dalam hatinya, tinju pemadam 5 elemen. Tiba-tiba, kekuatan emas, kayu, air, api, dan bumi yang luas dan cemerlang melonjak keluar dari kekosongan Hongmeng. Kekuatan 5 elemen bergabung dari kehampaan menjadi tinju kepunahan ilahi yang mempesona. Dengan aura kekerasan, 5 elemen Descent Fist meledak ke arah kapak dari bawah ke atas. 5 elemen telapak Tusen. Pada saat yang sama, Tan Yun menggunakan 5 elemen untuk membunuh telapak tangan para dewa. Dalam angin yang mengamuk dan kekosongan yang runtuh, telapak tangan raksasa-raksasa yang dibentuk oleh kekuatan 5 elemen, mengikuti 5 elemen kepalan tangan para dewa, dan menamparkan kapak. Ledakan, ledakan. Ketika ledakan keras pertama terdengar, 30.000 lampu kapak zang menghancurkan tinju 5 elemen. Ketika ledakan keras kedua mengamuk di gendang telinga Tan Yun, kapak itu menuju ke bawah dan membelah 5 elemen telapak tangan Tusen. Ini terobosan besar. Binger hentikan. Saat Tan Yun berteriak, api es Hongmeng setinggi 100.000 kaki berubah menjadi gunung es dari atas kepala Tan Yun. Tan Yun mengorbankan pedang Excalibur Hongmeng dan menampilkan seni pedang Excalibur Hongmeng. Tiba-tiba, napasnya melonjak ke Raja Dewa kelas 4. 9 pulsa membunuh makhluk abadi. Tan Yun dengan panik menyuntikkan kekuatan 5 elemen, angin dan guntur, waktu, dan ruang ke dalam pembunuh ilahi Hongmeng. Desir-desir, tubuh seperti gunung Tan Yun melintas 9 kali berturut-turut dari kehampaan, menggunakan 9 pulsa untuk membunuh makhluk abadi sekaligus. 9 lampu pedang. Yang mempesona, yang panjangnya 10.000 kaki dan mengandung kekuatan 9 kaisar suci, menyembur keluar dari pembunuh ilahi Hongmeng dan naik ke langit. Boom, boom, wow, pada saat ini, cahaya kapak seluas 30.000 meter persegi telah dihancurkan di gunung es yang dibentuk oleh ilusi api es Hongmeng, dan itu menghancurkan gunung es seluas 100.000 meter persegi seperti bambu. Potongan es yang dihancurkan telah berubah dari Hongmeng Void menjadi gumpalan api es Hongmeng, dan aura kapak 30.000 zang telah menjadi lebih lemah, dan masih melepaskan 9 cara dan 9 vena pedang pembunuh abadi ke arah Tan Yun. Pria dipotong. Ledakan. Dengan suara, ketika 9 saluran pertama membunuh pedang abadi Mang bertabrakan dengan 30.000 kapak zang Mang, napas kapak Mang tiba-tiba melemah sedikit. Ledakan. 9 meridian kedua membunuh pedang abadi Mang dipatahkan oleh Mang kapak lagi. Boom, boom. Segera setelah itu,
7-9 denyut peri pembunuh pedang yang tersisa dihancurkan satu demi satu. Setelah napas dihancurkan oleh 30.000 kapak Zhang, napas kapak turun tajam, tetapi kecepatannya masih cepat, dan menabrak Tan Yun. Langkah Dewa Hongmeng. Tan Yun, yang sudah terlambat untuk menggunakan metode lain, sudah terlambat untuk menghindar dan dadanya dihantam kapak dengan parah. Dengan suara, boom, setelah cahaya kapak menghantam armor Dewa Abadi, itu runtuh ke udara. Puff engah. Tan Yun merasakan sakit di dadanya yang tak tertahankan, organ dalamnya terluka parah, dan dia menyemburkan 3 suap darah berturut-turut, dan darahnya diledakkan ratusan ribu kaki. Ketika tendangan voli Tan Yun dari The Beatles menghentikan sosoknya, wajahnya pucat, dan seluruh tubuhnya bergetar tak terkendali, dan semburan darah terus-menerus menyembur keluar dari mulutnya. Jika Anda dapat melihat melalui Eternal God Armor dan Hongmeng God Armor, Anda akan menemukan bahwa kulit dada Tan Yun telah meledak, memperlihatkan bagian tulang rusuk yang besar. Di semua tulang rusuk, retakan padat telah muncul. Kamu bahkan tidak mati. Wanita berpakaian hitam duduk bersila, matanya melebar, matanya menunjukkan ekspresi yang luar biasa. Dia berpikir bahwa Tan Yun akan dihancurkan dan mati, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Tan Yun masih hidup. Uhuk-uhuk. Tan Yun batuk 2 suap darah, dan di pupil raksasa yang berdarah, ada niat membunuh, jika kamu tidak membunuhmu, bagaimana aku bisa mati? Hah? Wanita berpakaian hitam itu mencibir, jika kamu tidak memiliki baju besi para dewa, kamu akan mati menjadi sampah. Kamu terluka parah sekarang, aku tahu berapa lama kamu bisa bertahan. Setelah wanita berpakaian hitam itu berbicara, ada ekspresi kelelahan di matanya. Saat dia melakukan teknik Yuchi Divine Axe begitu lama, dia merasa lelah secara fisik dan mental, dan Divine Power di kolam spiritual telah menghabiskan lebih dari setengahnya. Aku akan bertarung dengan cepat. Setelah mengambil keputusan, wanita berpakaian hitam itu masih duduk bersila, tangannya melambai jalan misterius dari dadanya, dan bibirnya dengan ringan terbuka, gunakan jiwa untuk mengendalikan kapak, dan kapak jiwa akan menjadi satu. Betul sekali. Gunakan jiwamu untuk mengendalikan kapak dewa, dan gabungkan jiwa Raja Dewamu dengan 36 kapak dewa sebelum kamu bisa melakukan pukulan terkuat dari teknik kapak Dewa Yuchi. Berdengung. Ketika kekosongan itu seperti riak air, wajah wanita berpakaian hitam itu langsung memucat seperti kertas. Segera, kabut jiwa Raja Dewa terbang keluar dari kepala dan berubah menjadi 36 asap biru dari kehampaan, menelan masing-masing 36. Masukkan kapak dewa ke dalam. Pada saat ini, di kedalaman pikiran wanita berpakaian hitam, hanya ada sinar jiwa yang tersisa untuk mengendalikan tubuh, sementara tidak membiarkan tubuh jatuh koma, untuk mengendalikan 36 kapak ilahi untuk membunuh musuh. Boom! Saat jiwa Raja Dewa wanita berpakaian hitam bergabung ke dalam 36 kapak dewa, aura yang luas dan ganas dan kuat menyembur dari 36 kapak dewa. 36 aura tak terlihat, seperti gelombang yang menelan Tan Yun, dapat menilai dari kekuatan auranya, bahwa dia sama sekali tidak dapat menahan serangan wanita berikutnya. Setelah kilatan cahaya melintas di mata Tan Yun, dia segera berubah menjadi tatapan kematian. Dia memandang wanita berpakaian hitam itu dan meraung dengan suara lemah, "Sudah kubilang, orang yang mati itu pasti bukan aku. Itu kamu." Ketidakpedulian. Wanita berpakaian hitam itu berkata, tiba-tiba, lengannya menari sangat cepat dari kehampaan, dan 36 kapak ilahi yang melayang di atas kepalanya tampaknya dipandu dan berputar di kehampaan. Membunuh. Dengan teriakan lelah dari wanita berpakaian hitam, dalam sekejap, 36 kapak ilahi, setiap 6 dari mereka diatur dalam garis lurus dari kehampaan, merobek cakrawala, membawa 6 retakan spasial besar, dan menebas ke arah Tan Yun. Sambil meretas, mereka menyebar dengan kecepatan ekstrim, mengepung Tan Yun di 6 arah di atas, kiri dan kanan, depan dan belakang, dan di bawah Tan Yun. Ini adalah pengepungan yang tak terpecahkan, menghalangi mundurnya Tan Yun. "Ibu, aku bertarung denganmu." Tan Yun mengaum, dan menggunakan kekuatan magis pamungkas seni pedang Dewa Pembunuh Hongmeng, 9 Dewa Pembunuh. Di dalam tubuhnya dalam jarak 12.000 kaki, kekuatan Kaisar Suci Emas, kayu, air, api, bumi, angin dan guntur, waktu, ruang, kematian, dan cahaya melonjak. Segera, dia memegang pedang Excalibur Hongmeng, berkedip 9 kali dari Void Hongmeng, dan setiap kali dia mengayunkan cahaya pedang. Saat 9 lampu pedang mekar dari kehampaan,
3 dari mereka dipasang di sisi kanan Tan Yun. Alasan mengapa mereka diperbaiki, Tan Yun sangat berguna. 6 balok pedang yang tersisa ditebas ke arah kapak dewa yang datang dari atas, kiri dan kanan, depan dan belakang, dan bagian bawah kepala. Bum 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 bum. Dengan suara keras dari 6 surga, 6 cahaya pedang pembunuh keagungan Tan Yun dicabik-cabik oleh para dewa. Kemudian, 36 kapak dewa menelan ke arah Tan Yun. Pada saat kritis ini, ketika Tan Yun berpikir, pelindung dewa abadi di tubuhnya menghilang, dan tubuhnya yang seperti gunung ditelan oleh kapak dewa yang datang dari 6 arah. Apa? Jeritan Tan Yun tiba-tiba berhenti, tetapi tubuhnya yang seperti gunung berubah menjadi hujan darah. Dan 3 lampu pedang suci yang mengambang di sisi kanan Tan Yun juga runtuh. Pada saat ini, menatap Tan Yun yang telah berubah menjadi awan darah, wanita berpakaian hitam yang duduk bersila di kehampaan berkata dengan kelelahan, akhirnya mati. Ini sangat berisiko. Jika saya memiliki kemampuan untuk melompati tantangan, jika tidak, saya akan menjadi orang yang mati hari ini. Wanita berpakaian hitam itu mengkonfirmasi bahwa setelah Tan Yun meninggal, dia bangkit dari kehampaan, mengangkat tangannya dengan ringan, dan mengucapkan kata, dekat. Tiba-tiba, di dalam 36 kapak ilahi yang tergantung di kehampaan kosmik, seutas jiwa yang tersisa dibor. 36 jiwa yang tersisa keluar dari kehampaan, dan setelah melapiskannya dengan sangat cepat, mereka menjadi jiwa berkabut dari Raja Dewa wanita itu. Jiwa berkabut Raja Dewa melayang ke arah wanita itu. Pada saat ini, wanita berpakaian hitam itu tampaknya telah melihat sesuatu yang sangat menakutkan, dan berteriak dengan suara serak, tidak. Tan Yunlah yang memainkan waktu melawan. Arus. Segera, awan kabut darah berubah menjadi 12.000 dari awan-awan Tan Yun. Pada saat yang sama, 3 cahaya pendekar pedang besar yang telah menghilang di sisi kanan Tan Yun muncul lagi, dengan kekosongan yang runtuh, menelan jiwa besar wanita kulit hitam itu. Ketika jiwa wanita dari Raja Dewa runtuh dari kehampaan, wanita berpakaian hitam itu menderita serangan balasan yang belum pernah terjadi sebelumnya, menyodok seteguk darah, dan wajahnya menjadi lebih pucat. Pada saat ini, wanita berbaju hitam merasakan pusaran langit dan bumi, dan 7 lubang menumpahkan darah dari kekosongan kosmik. Mau Yin aku. Tan Yun menyeringai di dalam hatinya. Dia tahu bahwa seorang wanita akan dipukul mundur, tetapi dia tidak akan pernah pingsan. Seperti yang diharapkan Tan Yun, meskipun wanita berpakaian hitam itu hampir kelelahan di kolam spiritual dan mengalami serangan balasan, dia memang tidak pingsan. Dia menginginkan kekuatan supernatural terakhir di kolam roh untuk mencoba membalikkan situasi dan membunuh Tan Yun dalam satu gerakan. Namun, dia tidak tahu bahwa Tan Yun telah melihat melalui konspirasinya. Tan Yun tiba-tiba menyusut, berubah menjadi ketinggian normal, dan terbang ke arah wanita berpakaian hitam yang jatuh ke dalam kehampaan. Jing Yun, matilah. Ketika Tan Yun hanya berjarak 10 kaki dari wanita berpakaian hitam itu, wanita berpakaian hitam yang jatuh itu berbalik dan menjentikkan lengan kanannya. Segera, jarum gelap ditutupi dengan jarum hitam beracun, seperti badai hujan. Tan Yun ditembak. Kecepatannya sangat cepat sehingga Tan Yun tidak bisa mengelak. Kandang luar angkasa. Ketika Tan Yun memikirkannya, tiba-tiba, ruang dan waktu di Hongmeng Void dalam radius 1 juta kaki dari tubuhnya menjadi bingung, dan kekuatan pengekangan tirani menyelimuti wanita berpakaian hitam itu, dan menyelimuti ledakan tembakan, jarum. Segera, ribuan jarum beracun menembak seperti rawa yang dalam, kecepatan mereka turun tajam, dan mereka tetap tidak bergerak di kandang ruang sebelum mereka mendekati Tan Yun. Wanita berpakaian hitam di sangkar luar angkasa tidak bisa bergerak, dan mengeluarkan jeritan kelelahan. Pada saat ini, wanita berbaju hitam, yang kelelahan, merasakan ruang di sekitarnya meremas ke arah dirinya sendiri seperti gunung. Retak, kulit wanita berpakaian hitam itu pecah dan darahnya berdeguk, berubah menjadi pria berdarah. Jika dia berubah ke hari kerja, ketika dia penuh dengan kekuatan ilahi, menggunakan ranah Kaisar Suci kelas 2 Tan Yun untuk menggunakan sangkar luar angkasa, dia tidak akan bisa mengurungnya sama sekali, paling-paling itu akan melambat kecepatan terbangnya. Tapi sekarang dia tidak memiliki kekuatan ilahi di tubuhnya, tanpa perlindungan kekuatan ilahi, tubuh fisiknya tidak dapat menahan tekanan dari sangkar luar angkasa. Jing Yun, jangan bunuh aku. Wanita berpakaian hitam itu meratap kesakitan,
dan ada ekspresi memohon di matanya, "Jangan bunuh aku, jangan. Selama kamu tidak membunuhku, aku bersedia berjanji pada diriku sendiri. Selama kamu tidak membunuhku, aku menjanjikan segalanya padamu." Tan Yun acuh tak acuh, "Saya mohon saya berguna. Jika bukan karena Laozi melompat dan menantang kekuatannya melawan langit, jika tidak, dia akan mati di tangan Anda. Hari ini aku akan mengambil hidupmu lebih dulu, tapi jangan khawatir kamu akan kesepian. Aku orang yang baik sampai akhir. Aku pasti akan menemukanmu beberapa teman dan pergi ke neraka untuk menemanimu. Dalam beberapa hari mendatang, kakak tertuamu Yu Hao dan keluarga Yu Mu akan pergi ke neraka untuk menemanimu." Mendengar ini, wanita berpakaian hitam melihat bahwa permohonan itu tidak berguna, dia berkata dengan keras, "Jing Yun, aku bersumpah demi Wei Chiking, bahkan jika kamu berubah menjadi hantu, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Jika aku mati, kakak laki-lakiku akan tahu bahwa kamu membunuhnya. Kakak laki-lakiku, ayahku, dan keluargaku pasti tidak akan membiarkanmu pergi." Setelah mendengar ini, Tan Yun tiba-tiba tertawa, "Yu King, apalagi keluarga Yuchi di daerahmu, bahkan jika itu adalah Si Yuan Supreme dan Chaos Supreme, Lao Su tidak takut, apa keluarga Yuchimu? Pergi ke neraka kamu." Begitu kata-kata Tan Yun jatuh, tiba-tiba, sangkar luar angkasa dalam radius 1 juta berkontraksi dengan sangat cepat, meremas ke arah Yu King. Ledakan. Dengan suara keras yang tumpul, tubuh Yu King meledak dan berubah menjadi awan darah di kekosongan Hongmeng. Sumber cahaya. Dalam pikiran Tan Yun, sebuah bola cahaya dengan diameter 10 kaki dan nafas kehidupan yang kuat muncul dari langit di atas kepalanya. Segera, sumber cahaya hancur, dan cairan kehidupan yang kaya seperti susu menyelimuti Tan Yun yang terluka parah. Saat bernafas, organ internal Tan Yun yang rusak parah pulih seperti sebelumnya, dan tulang rusuk yang retak di dadanya juga utuh. Tentu saja, jiwa Kaisar Suci Hongmeng yang diderita Tan Yun juga dipulihkan. Tan Yun menyesuaikan jubahnya sedikit, dan ada sedikit cahaya dingin di mata bintangnya. "Yu Hao, tunggu aku, suatu hari, aku akan membiarkanmu mati tanpa tempat untuk dikuburkan." Setelah mengambil keputusan, Tan Yun menyingkirkan pedang Excalibur yang luar biasa dan membubarkan formasi Excalibur yang luar biasa. Setelah memasukkan 11 pedang Excalibur Hongmeng ke dalam cincin ilahi, dia menambahkan 36 kapak surgawi Yu King ke dalam kekosongan, dan Senzu menerimanya, cincin Tuhan. Setelah melakukan segalanya, Tan Yun mengorbankan kehormatan manusia tertinggi Senzu, menjarah Senzu, dan mencabut larangan Menara Ling Qiao, dengan mengatakan, "Paman, musuh telah dipecahkan oleh saya, Anda bisa keluar." Detik berikutnya, Bai Fengxiao memimpin puluhan ribu pasukan keluarga Bai untuk terbang keluar dari Menara Dewa dan muncul di perahu dewa. Pada saat ini, Sao Bo Feng tampak terkejut, berpura-pura bingung, "Yuner, apakah kamu benar-benar membunuh musuh?" Mereka adalah pembangkit tenaga listrik dari kerajaan Raja Dewa kelas 6. Tan Yun berkata, "Yah, aku bisa membunuh mereka kali ini, berkat kultivasi 10.000 jalan guru kembali ke Sekte Seni, jika tidak, hari ini kita akan berada dalam bencana." Bo Feng Sao mengangguk, dengan sadar bertanya, "Yuner, dari mana asal musuh?" Tan Yun berkata dengan mata muram, "Yu Hao lah yang meminta saudara perempuannya Yu King untuk membunuhku." Yu King adalah putri dari 3 keluarga kuno alam Dewa Hongmeng, putri keluarga Yuqi. Mendengar ini, ekspresi Sao Bo Feng sangat serius, dia tidak berpura-pura. "Yuner, keluarga Yuqi sangat kuat, dan Yu King adalah permata di telapak tangan master keluarga Yuqi. Dia sekarang sudah mati, dan keluarga Yuqi pasti akan membalas dendam padamu di masa depan. Tentu saja, alasan mengapa Anda adalah murid Master Tianzun, mereka tidak berani membalas Anda secara terbuka, tetapi diam-diam mereka pasti tidak akan menyerah." Tan Yun mencibir, "Tidak apa-apa, jika kamu ingin balas dendam, datang saja. Paman, ayo kembali." Setelah itu, Tan Yun mengendarai Senzu dan menerbangkan semua orang menuju kota militer Qingtian. Dalam perjalanan, Tan Yun melihat bahwa pemimpin Bo Feng Sao sedang linglung, dan bertanya, "Paman, saya pikir Anda telah mengkhawatirkannya sepanjang jalan, ada apa?" "Oh, tidak apa-apa, pamanku hanya memikirkan sesuatu, jadi dia terganggu." Sao Bo Feng tertawa. Melihat Bo Feng Sao enggan mengatakan lebih banyak, Tan Yun tidak bertanya. Sebulan kemudian, Tan Yun mengendarai Senzu dan kembali ke kota tentara Qingtian bersama semua orang.
Setelah Tan Yun dan Bai Fengxiao memimpin perpisahan mereka, mereka kembali ke Jing Mansion, alam dewa elit, dan setelah melaporkan perdamaian kepada istri mereka, mereka memasuki lantai atas menara dewa duniawi tingkat 12 yang berdiri di halaman. Pada saat yang sama, Komandan Bo Feng Sao buru-buru bergegas ke Istana Raja Dewa di puncak Gunung Qingtian, dan langsung menuju Istana Raja Bai Cheng. Setelah beberapa saat, di aula, Raja Dewa Bai Cheng, yang duduk bersila dengan mata tertutup, perlahan membuka matanya, melihat kepanikan Komandan Bo Feng Sao, alis putihnya bergetar, dan bertanya, Feng, ada apa denganmu? Ayahku, anak itu memiliki sesuatu yang penting untuk diberitahukan kepadamu. Dahi Komandan Bo Feng Sao ditutupi dengan butiran keringat, dan berbisik, hal ini terkait dengan kehidupan semua orang di keluarga Bo saya. Ini tentang hidup dan mati semua pasukan keluarga Bo kita. Setelah itu, Bo Feng Sao memerintahkan lambaian tangan kanannya dan buru-buru mengatur penghalang kedap suara. Fenger, jangan menakut-nakutimu untuk menjadi seorang ayah. Raja Dewa Bai Cheng tampak serius dan mendesak, cepat katakan padaku apa yang terjadi. Ayah, masalah ini ada hubungannya dengan Yuner. Kata Bo Feng Sao. Yuner, Raja Dewa Bai Cheng menyilangkan alisnya, apa yang terjadi padanya? Ayah. Sao Bo Feng berkata dengan ekspresi serius, anakku curiga bahwa Yuner tidak bernama Jing Yun. Nama aslinya adalah Tan Yun. Yuner adalah reinkarnasi tertinggi Hongmeng. Kata-kata ini seperti blockbuster, dilemparkan ke kedalaman pikiran Raja Bai Cheng, kepalanya berdengung. Raja Dewa Bai Cheng menggelengkan kepalanya dan berkata, Hongmeng Supreme bernama Tan Yun setelah reinkarnasi keabadian, tetapi dia telah mati selama puluhan ribu tahun. Bagaimana dia bisa menjadi Tan Yun? Fenger, apakah kamu membuat kesalahan? Komandan Bo Feng Sao berkata dengan tegas, kamu tidak boleh membuat kesalahan. Ayah, dalam perjalanan kembali ke kota militer Qingtian, Yu Qiao meminta saudara perempuannya Yu Qiqing untuk membawa dua tetua kelas 6 dari alam Raja Ilahi untuk mencegat Yuner. Yuner ingin mencegahnya mengekspos latihannya, jadi, dia membiarkan Haier dan semua pasukan keluarga Bai memasuki menara surgawi tingginya, dan kemudian dia membuka larangan menara surgawi tinggi, tetapi itu adalah 100 rahasia, dan Haier hanya bisa melewati seutas pengetahuan ilahi melalui pola formasi terlarang. Lihat semua yang terjadi di luar di matamu. Titik petik 2. Fenger, katakan padaku apa yang kamu lihat. Raja Dewa Bai Cheng mendesak. Sao Bo Feng berkata dengan ekspresi kebenaran yang terkejut, ayah, anak itu melihat Yuner melemparkan api besar dan api es besar. Saya juga menggunakan tubuh Tuan Hongmeng, dan bentuk tubuh saya menjadi raksasa setinggi 12.000 kaki. Tidak hanya itu, bocah itu juga melihat Yuner menawarkan 11 pedang surgawi Hongmeng, termasuk Jin Ni, Musin, Qing Ying, Hu, dan Xian Chen. Dia juga mengorbankan pedang Excalibur Hongmeng, mengatur formasi pedang Excalibur Hongmeng, dan menampilkan seni pedang Excalibur Hongmeng. Apa yang membuat anak itu lebih yakin bahwa Yuner adalah reinkarnasi dari Hongmeng Supreme adalah bahwa dia bahkan telah menggunakan 3 kekuatan supernatural Hongmeng Supreme yang legendaris, pembalikan waktu, sangkar ruang, dan sumber cahaya. Mendengar ini, Raja Dewa Bai Cheng tampak terkejut, Fenger, apakah kamu salah? Ayah, Haier tidak pernah menatap mata yang menyilaukan. Pemimpin Bo Feng Sao buru-buru berkata, kamu memiliki gambar ingatan, kamu tahu itu pada pandangan. Pertama, cepat dan padatkan gambar memori. Raja Dewa Bai Cheng mendesak. Itu ayah. Setelah Bo Feng Xiao memerintahkan jawabannya, dia menjentikan lengan kanannya dan segera melepaskan kekuatan supernatural, memadatkan gambar memori. Seperti yang dikatakan pemimpin Bo Feng Sao, ketika Raja Dewa Bai Cheng membaca gambar memori, dia melihat dengan sungguh-sungguh dan berkata, Yuner memang Hongmeng tertinggi. Tidak heran, setelah Yuner memasuki pasukan keluarga Bo, kemampuannya untuk melompati tantangan begitu melawan langit dan menjadi dewa perang di pasukan keluarga Bo. Tidak heran Yuner ingin membunuh putra tertua dan putra kedua San Peng, dan membunuh Zhan Susheng dan Bai Xuanqi pada malam upacara pernikahan di kota militer tertinggi, dan menjebak kesalahan Dewa Yuan. Pada akhirnya, Raja Dewa Yuan dibunuh oleh Lingxia Tianzun dari 9 ras. Ternyata Yuner membalas dendam. Juga, aku tidak pernah tahu mengapa Yuner melakukan pembantaian dan pertumpahan darah Ma Mansion, Gongsun Mansion, Titan Palace, Zhan Mansion. Sekarang aku mengerti, Yuner sudah mulai membalas dendam. Juga,
Kediaman 12 dewa besar dari alam dewa kekacauan dibantai di seluruh rumah. Yuner pasti melakukan ini. Karena di masa lalu, ketika Yuner adalah Hongmeng tertinggi, dia dikhianati oleh Lingxia Tianzun, Zanpeng, dan Raja Dewa tertinggi. Setelah dia dibunuh oleh Chaos Supreme dan Si Yuan Supreme, 12 Raja Dewa besar dari Chaos God Realm memimpin klan bawahan Yuner membunuh. Mendengar ini, Sao Bo Feng tampak serius. Ayah, apa yang harus saya lakukan? Jika Yuner adalah reinkarnasi dari Hongmeng Supreme, begitu masalah ini terungkap, pasukan keluarga Boku pasti akan dibunuh oleh Lingxia Tianzun. Jika Anda memberitahu Lingxia Tianzun bahwa Yuner adalah reinkarnasi dari reinkarnasi tertinggi Hongmeng, pasukan keluarga baik kami pasti akan memberikan kontribusi yang besar. Ayah, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita berjudi dengan Yuner untuk membantunya membalas dendam, atau kita akan melaporkannya? Setelah mendengar ini, Raja Dewa Baicheng melambaikan tangannya, biarkan aku memikirkannya untuk ayahku. Setelah beberapa saat, Raja Dewa Baicheng berkata, Fenger, ceritakan pikiranmu. Sao Bo Feng berkata dengan tulus dan sungguh-sungguh, bocah itu ingin membantu Yuner, bukan untuk hal lain, hanya untuk keadilan di hatinya, karena Paman Yuner memanggil bocah itu tidak bisa mengkhianatinya. Di masa lalu, ketika Yuner adalah Hongmeng tertinggi, dia baik hati dan benar, penguasa yang langka, tetapi dikhianati oleh Lingxia Tianzun. Dalam hati Haier, Yuner seperti anak Haier, dan Haier tidak ingin melaporkannya. Setelah mendengarkan, Raja Dewa Baicheng memandang Sao Bo Feng dengan persetujuan dan berkata, poin bagus. Di hati ayah, Yuner adalah cucu ayah. Di masa lalu, dia menderita ketidakadilan. Karena dia kembali sekarang, ayah tidak mengatakan apapun untuk mengkhianatinya. Juga, karena nenek moyang kita mengkhianati Yuner saat itu, kita menyalahkan diri kita sendiri dan memilih medan perang di luar zona mati. Saya pikir leluhur masih hidup, dia pasti akan mendukung kita dalam melakukan ini. Setelah mengambil keputusan, mata Dewa Raja Baicheng yang keruh mengungkapkan secercah cahaya, Yuner sangat teliti, dia sengaja menjadi murid Lingxia Tianzun, dan dia disukai olehnya lagi. Pasti dia mau balas dendam suatu hari nanti. Lingxia Tianzun mengalami perasaan dikhianati. Selain itu, Yuner sekarang hanya Kaisar Suci kelas 2, dan dapat membunuh Raja Surgawi kelas 6. Mengingat waktu, Yuner pasti akan melayang ke langit, menginjak Si Yuan Supreme dan Chaos Supreme untuk membunuhnya. Ketika Raja Yuner kembali dan menyatukan 3 alam dewa besar, keluarga bos saya akan menjadi pahlawan nomor 1. Jadi, tidak peduli apa, kita akan menantikan Yuner di masa depan. Mendengar ini, Bo Feng Sao menganggukkan kepalanya dan berkata, Ayah, haruskah kita pergi ke Yuner untuk bertanding? Tidak. Raja Dewa Baicheng berpikir sejenak, dan berkata, karena Yuner tidak memberitahu kami identitasnya, itu berarti dia masih memiliki beberapa kekhawatiran atau tidak cukup mempercayai kami. Kami memperhatikan perubahan dan memberi Yuner lebih banyak waktu. Untuk ayahku, aku percaya suatu hari dia akan sepenuhnya memperlakukan kami sebagai miliknya, dan memberitahu kami secara pribadi. Pemimpin Bo Feng Sao mengangguk setuju, ayah dibenarkan. Raja Baicheng memperingatkan, Fenger, kamu harus ingat, jangan beritahu siapapun tentang ini. Pemimpin Bo Feng berkata, ayah jangan khawatir, bocah itu tidak akan mengatakan apa-apa, masih ada urusan di ketentaraan, jadi ayo pergi dulu. Yah, kamu pergi. Raja Dewa Baicheng berkata. Anak itu pensiun. Setelah Sao Bo Feng pergi, di mata Dewa Raja Baicheng yang berlumpur, dia menarik napas dalam-dalam dan bergumam pada dirinya sendiri. Untuk Boji Ajunku, ini pertaruhan. Jika taruhannya dimenangkan, pasukan keluarga bos saya akan menjadi orang kepercayaan Hongmeng Supreme. Di masa depan, 3 dewa utama akan memiliki posisi penting. Jika taruhannya kalah, alam Dewa Hongmeng tidak akan memiliki lagi pasukan keluarga Bo. Pada saat yang sama, alam Dewa Elit, Rumah Jing, puncak menara Dewa Duniawi Orde ke-12. Duduk bersila, Tan Yun berkedip di antara jari-jarinya, dan potongan biji putih yang memancarkan atribut waktu terbang keluar dan menumpuk seperti gunung di menara. Biji ini adalah besi meteorit waktu. Kemudian Tan Yun menawarkan pasir hisap emas spasial dari cincin dewa. Pasir hisap emas spasial menumpuk tinggi di menara dewa, seperti gunung emas dengan emas berkilau. Melihat besi meteorit waktu dan pasir hisap emas ruang di depannya,
Tan Yun berbisik pada dirinya sendiri, ini cukup untuk memurnikan 20 dewa ruang dan waktu kelas super. Setelah pemurnian selesai, saya akan membiarkan Protoss utama memasuki latihan untuk meningkatkan kekuatan mereka. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun melepaskan nyala api besar 100.000 kaki. Star Array Forge kumpulkan. Tangan Tan Yun melingkari dadanya dalam lintasan yang tak terduga. Tiba-tiba, kekuatan ilahi dari jari-jari tebal menembak ke dalam api Hongmeng, seolah-olah bintang-bintang berdiri diam sebagai ibu jari besar. Setiap bintang kekuatan ilahi adalah fondasi susunan. Saat bernafas, 9.000 formasi bintang kekuatan ilahi tersebar di api Hongmeng. Kemudian, semua formasi bintang meledak menjadi tirai cahaya, dan tirai cahaya terjalin dan dikumpulkan menjadi sebotol penempaan. Setelah itu, Tan Yun membuat tungku penempaan bintang 19 dalam nyala api Hongmeng. Betul sekali, Tan Yun akan memurnikan 20 dewa kelas super pada saat yang sama. Pergi dengan. Tan Yun menjentikkan lengan kanannya, dan segera, besi meteorit waktu menumpuk seperti gunung di depannya naik ke udara, dibagi menjadi 20 bagian dan terbang ke tungku tempa 20 bintang. Setelah itu, Tan Yun mulai mengendalikan api Hongmeng untuk membakar dengan seluruh kekuatannya. Sementara api Hongmeng membakar besi meteorit waktu, Tan Yun menutup matanya, melepaskan kesadaran ilahi dan menyelimuti tungku tempa 20 bintang, dan mulai berlatih mundur. Waktu di menara, 1 juta tahun kemudian, saat besi meteorit di tungku tempa 20 bintang mulai meleleh. Setelah 2 juta tahun lagi, besi meteorit waktu di tungku penempaan bintang benar-benar meleleh menjadi cairan putih. Setelah itu, Tan Yun mulai memurnikan kotoran dalam cairan besi dewa waktu. Di menara, 5 juta tahun lagi berlalu sebelum kotoran dimurnikan. Kemudian, Tan Yun berlatih sambil menurunkan suhu api Hongmeng. Ketika cairan besi meteorit waktu itu akan mendingin dan mengeras, dia memanipulasi pasir hisap emas ruang angkasa dan terbang ke dalamnya secara terpisah. 20 botol bintang di bengkel. Setelah itu, Tan Yun mulai menaikkan suhu api Hongmeng hingga ekstrim dan mulai membakar. Setelah 8 juta tahun di menara, pasir hisap emas ruang angkasa mulai berubah menjadi cair, dan mulai bergabung dengan besi meteorit waktu. Setelah fusi, Tan Yun menurunkan suhu api Hongmeng dan melepaskan kesadaran ilahi untuk mengontrol cairan dalam 20 botol tungku penempaan bintang, mengubahnya menjadi menara impian dengan ketinggian ratusan kaki dan 36 lantai. Ketika 20 menara suci cair mulai mengembun, Tan Yun mengendalikan suhu api Hongmeng untuk menjaga menara suci cair dalam keadaan semi padat. Kemudian, duduk bersila, Tan Yun menggunakan tangannya untuk menulis pena dan menari dengan kecepatan tinggi di udara. Segera, gumpalan kekuatan suci terbang keluar dari jari-jarinya dan berubah menjadi liku-liku, yang dicetak di 20 menara dewa. Setelah melakukan semua ini, Tan Yun berhenti berlatih, dan dalam satu pikiran, 20 pedang dewa terbang keluar dari ring. Su, Ho, Tan Yun mengendalikan 20 pedang ilahi, terbang ke tungku penempaan 20 bintang, dan mulai mengukir pola perangkat dengan kecepatan tinggi. Di menara waktu, setelah 1 juta tahun, ukiran Tan Yun berakhir. Setelah itu, Tan Yun mengeluarkan api Hongmeng dan membiarkan 20 menara dewa benar-benar dingin, lalu menaikkan suhu api Hongmeng hingga ekstrim, dan mulai menempa menara dewa untuk kedua kalinya. Tan Yun menghabiskan puluhan ribu tahun di menara dewa. Setelah penempaan kedua, dia mulai melepaskan kekuatan ruang dan waktu, dan menyempurnakan kekuatan ruang dan waktu menjadi 20 menara dewa. Kemudian, Tan Yun memulai penempaan ketiganya. Sejak Tan Yun pensiun dan menghabiskan total 66 juta tahun di menara, 20 menara dewa masih ditempa berulang kali, dan dia telah merasakan penghalang Kaisar Suci kelas 3. Ketika Tan Yun membutuhkan 3 juta tahun lagi untuk memadatkan janin Kaisar Suci Hongmeng ketiga di kolam spiritual, dia dipromosikan menjadi Ratu Suci kelas 3, dan dia mulai berlatih retret. Dalam sekejap mata, 70 juta tahun lagi berlalu di menara, dan Tan Yun memadatkan janin Kaisar Suci Hongmeng keempat di kolam spiritual, dan dipromosikan menjadi Kaisar Suci kelas 4. Setelah itu, Tan Yun membutuhkan 80 juta tahun lagi untuk memasuki Kaisar Suci kelas 5. Pada saat ini, 20 dewa dan menara terbaik di tungku penempaan 20 bintang akhirnya menyelesaikan penempaan ke-12, dan pemurnian berhasil. Hahaha, ahahaha, akhirnya selesai. Tan Yun mengangkat kepalanya dan tersenyum, ekspresinya bersemangat. Anda tahu, suatu hari di dunia luar adalah 1000 tahun di pagoda dewa terbaik.
Bagaimana bisa Tan Yun tidak bersemangat? Dengan suasana hati yang menggembirakan, Tan Yun melambaikan tangannya, dan setelah menerima 20 menara ruang dan waktu dewa tertinggi sejernih kristal, dia meletakkan api Hongmeng ke telapak tangan kanannya. Saya menghabiskan total lebih dari 210 juta tahun di menara, dan sekarang dunia luar baru saja melewati 1972 tahun. Setelah Tan Yun berbisik diam-diam, dia segera mentransmisikan suara ke Sen Subing dan yang lainnya yang sedang berkultivasi di menara lain di Menara Suci, meminta mereka untuk meninggalkan celah sementara. Setelah itu, Tan Yun berubah menjadi bayangan dan terbang keluar dari menara duniawi tertinggi tingkat ke-12, dan muncul di halaman. Jing Fu, suamiku, ada apa? Tantai Xianer, yang sekarang menjadi kaisar suci kelas 6, menatap Tan Yun sambil tersenyum dan bertanya. Ya, suami. Namong Yukin tersenyum. Tan Yun maju selangkah, melingkarkan lengannya di pinggang Tantai Xianer, dan melihat ke arah kerumunan dan berkata, saya baru saja menyempurnakan 20 dewa kelas atas dan menara ruang waktu. Selanjutnya, Anda dapat masuk ke dalam kultivasi. Suatu hari di luar, 1000 tahun di dalam. Dikatakan bahwa Suezian, Ouyang Qianqian, Sen Suzhen, Gongsun Ruoxi, Murong Sishi, Zhen Ji, Fang Ziqing dan wanita lainnya, dan Ouyang Duantian, Tian Lao, Wei Kuan, Del, serta Singa Dewa Naga Emas, Tian Kera Ajaib Tian, San Ungu, Miao Qingluan, Xiao Longshe dan binatang buas lainnya sangat bersemangat. Tan Yun mengorbankan menara waktu dan ruang angkasa dewa tertinggi 36 lantai, dan berkata kepada orang banyak, setiap lapisan dapat digunakan untuk 10.000 orang untuk berlatih pada saat yang sama, dan tidak perlu membuka menara dengan Dewa Giok. Petik 2. Mulai sekarang kamu akan berkultivasi di dalamnya. Setelah itu, Tan Yun mengorbankan menara ruang dan waktu dewa yang luar biasa, memungkinkan lebih dari 100.000 roh jahat ungu memasuki retret. Segera Tan Yun membiarkan 7 istri dan 2 tunangan tinggal, dan orang-orang dan binatang lainnya pertama-tama memasuki menara suci dan berlatih retret. Kemudian, Tan Yun dan para gadis memasuki lantai pertama menara ruang dan waktu dewa. Suamiku, apakah kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan kepada kami? Sen Subing bertanya. Namong Yukin, Tang Mengyao, Si Hong Xiao, Tang Xinying, Tantai Xianer, Gongsun Ruoxi juga memandang Tan Yun. Iya, Tan Yun mengangguk dan berkata, selanjutnya, aku akan mundur bersamamu. Setelah saya selesai mengolah tubuh Tyrant Hongmeng, saya akan pergi ke Abyss of the Gods dan memberikan menara itu kepada Yusu, sehingga Protos utama dapat memasuki kultivasi. Jadi aku akan memberitahumu sebelumnya. Juga, kamu tidak ingin mengikuti, mundur saja di kota militer Qingtian. Setelah itu, Tan Yun melangkah maju, memegang Ouyang Qianqian di tangan kirinya, dan Feng Qingcheng di tangan kanannya, dan berkata dengan tulus, hari pembalasan dendamku semakin dekat. Ketika balas dendamku berhasil, aku akan menikahimu dengan penuh semangat. Wajah menakjubkan Ouyang Qianqian dan Feng Qingcheng dipenuhi dengan kebahagiaan, dan mata indah mereka mengandung antisipasi yang mendalam. Yah, kami menantikan hari ini segera. Bab 1940. Pada saat ini, Sen Subing bertanya, suamiku, bagaimana kabar Suster Yuyan? Tan Yun menghela nafas, dia harus menelan banyak jiwa dan darah yang tersisa untuk bangun. Sekarang iblis surgawi ekstrateritorial belum kembali, selama 3 dewa utama dan iblis surgawi ekstrateritorial berperang, Yuyan dapat bangun dengan melahap sisa-sisa jiwa dan darah yang cukup. Tapi kamu tidak perlu khawatir tentang dia pasti akan bangun, itu hanya masalah waktu. Kemudian, setelah Tan Yun menemani 7 istri dan 2 tunangan, 9 putri pergi ke menara lain dan mulai mundur, sementara Tan Yun tinggal di lantai pertama menara, duduk bersila dan mulai berlatih tingkat 25, dari Tiran Hongmeng. Tan Yun memejamkan mata dan berkonsentrasi, memasuki meditasi, dan setelah tiba di jantung Hongmeng di tengah kolam spiritual, dia melakukan tendangan voli ke benua Hongmeng, menatap cairan dewa Hongmeng di bawah. Karena Tan Yun telah menelan Hongmeng Divine Liquid berulang kali selama bertahun-tahun untuk meredam tubuhnya, bekas lautan luas Hongmeng Divine Liquid kini telah menjadi seperti danau raksasa. Kekuatan, aku merindukan kekuatan yang kuat. Beri aku cairan dewa Hongmeng. Mengikuti auman Tan Yun, tiba-tiba, banjir cairan surgawi Hongmeng seperti naga, mengalir keluar dari danau, berputar-putar di sekitar Tan Yun, memisahkan untaian dan mengebor ke tengah alis Tan Yun, mengikuti leher, dan mulai tempering kulit, daging,
otot dan tulang seluruh tubuh. Dalam waktu menara, 18 juta tahun kemudian, Tan Yun telah memperbaiki kulit, daging, otot, dan tulangnya, dan telah memasuki tahap tubuh Tuan Hongmeng urutan ke-25. Dengan kemajuan tubuh Tyrant Hongmeng, Tan Yun sekarang memiliki kekuatan besar untuk menghancurkan artefak kelas menengah tingkat 9 dengan tangan kosong. Jika dia memadatkan Magnificent God Armor, dia bisa menghancurkan artefak kelas menengah tingkat 11. Berdengung. Dalam getaran kekosongan, rambut Tan Yun terbang, dan seberkas kesadaran ilahi naik ke langit seperti seberkas cahaya yang tak terlihat. 5 miliar sen, 800 juta sen, 3 miliar sen. Akhirnya tinggal di langit 7 miliar sen. Penting untuk mengetahui seberapa kuat roh Raja Dewa 7 kelas biasa, dan itu akan mencakup radius 7 miliar sen. Dengan kata lain, Tan Yun dari Kaisar Suci kelas 5 sekarang memiliki jiwa Kaisar Suci Hongmeng sekuat Raja Dewa kelas 7. Tan Yun menyingkirkan pengetahuan spiritualnya, sudut mulutnya sedikit terangkat, dan sebuah senyuman terukir, aku dapat dengan mudah membunuh para dewa kelas 7 dengan kekuatan tantangan lompatan. Bahkan jika kamu tidak menggunakan arus balik waktu, sangkar ruang, Hongmeng Tu Excalibur, seni pedang Excalibur Hongmeng, api Hongmeng, dan api es Hongmeng, kamu dapat membunuh Raja Dewa 9 kelas biasa. Jika semua cara digunakan, aku juga akan memiliki kekuatan untuk bertarung melawan alam abadi kelas 1 yang kuat. Tidak ada keraguan bahwa kekuatan Tan Yun telah meroket, dan dia telah masuk ke dalam daftar 3 dewa besar. Sudah waktunya untuk pergi ke jurang jahat para dewa, dan mengirim menara ruang dan waktu yang mulia dewa tertinggi ke Yusu. Tan Yundu mengambil keputusan, sebelum menuju ke jurang jahat para dewa, dia pertama-tama akan pergi ke kota militer Mufeng, dan memberi Suan Yuan Rou menara dewa ruang dan waktu yang mulia dewa tertinggi. Memikirkan Suan Yuan Rou, mata Tan Yun menunjukkan pemikiran yang dalam. Tan Yun melangkah keluar dari menara dewa, terbang keluar dari Jing Mansion, dan segera meninggalkan alam dewa elit dan muncul di puncak kota tentara King Tian. Setelah Tan Yun menyapa para penjaga istana dewa, dia melangkah ke istana dewa, dan sebelum memutuskan untuk pergi, menyapa Raja Bai Cheng. Setelah Tan Yun melangkah ke aula tempat Dewa Raja Bai Cheng tinggal, dia memandang Dewa Raja Bai Cheng sejenak, dan kemudian kembali normal, karena dia bisa melihat bahwa Raja Dewa Bai Cheng telah memasuki keadaan abadi kelas 1. Hahaha, Yuner, kecepatan kultivasimu benar-benar menakutkan, dan kamu sekarang adalah Kaisar Suci kelas 5. Setelah mengetahui bahwa Tan Yun adalah reinkarnasi dari Hongmeng Supreme, Dewa Raja Bai Cheng memandang Tan Yun pada saat ini, kecuali sayang di matanya. Selain itu, ada lebih banyak kekaguman. Terima kasih atas pujianmu. Tan Yun mengepalkan tinjunya. Oh benar, Pak Tua, aku punya sesuatu untuk memberitahumu. Raja Dewa Bai Cheng berkata, 30 tahun yang lalu, Sue Ying Tianzun datang, mengetahui bahwa kamu sedang mundur dan kemudian pergi. Dia mengatakan itu setelah membiarkanmu keluar, pergi ke kota militer Mufeng untuk mencarinya, dan dia berkata dia ingin menemukanmu untuk sesuatu. Mendengar putrinya ada di sini, Tan Yun cukup bersemangat, mengangguk dan berkata, oke, junior ini akan pergi ke kota militer Mufeng. Yah, ayo pergi. Bai Cheng Shen Wang tersenyum ramah. Tan Yungang berbalik dan mengambil langkah, dan di belakangnya terdengar suara Dewa Bai Cheng, Yuner tetap di sini, Pak Tua, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Tan Yun menoleh untuk melihat wajah Raja Bai Cheng yang bermartabat, dan bertanya, apa yang terjadi? Raja Dewa Bai Cheng menarik napas dalam-dalam dan berkata, Raja Dewa tertinggi, Zhan Peng, Raja Dewa Titan, Raja Dewa Jianglong, ketika Anda mundur, Anda telah dipromosikan ke keadaan abadi pertama. Keempat dari mereka diberi gelar penguasa surgawi tertinggi, penguasa surgawi Zhan Peng, penguasa surgawi Titan, dan penguasa surgawi Jianglong masing-masing oleh Tuan Tianzun. Juga, meskipun mereka berempat adalah alam abadi kelas 1, mereka semua memiliki kemampuan untuk membunuh pembangkit tenaga listrik alam abadi kelas 6. Jika Anda bertemu mereka, ingatlah untuk melarikan diri. Selain itu, lelaki tua itu, aku, dan Raja Dewa Mufeng juga dipromosikan ke keadaan abadi kelas 1, dan dikanonisasi sebagai Tianzun Bai Cheng dan Tianzun Mufeng. Mendengar ini, wajah Tan Yun menjadi dingin, dan dia mengangguk dan berkata, aku sudah menuliskannya. Oh, ya, dan tuanmu Lingxia Tianzun, yang menerobos 9 alam abadi 3 tahun lalu,
melangkah ke alam manusia dan segalanya, dan dikanonisasi oleh Si Yuan Supreme sebagai Dewa Lingxia. Mendengar ini, Tan Yun pura-pura bersemangat dan berkata, hebat, alam Dewa Hongmeng kita akhirnya adalah dewa kemanusiaan dan segalanya. Tan Yun tahu bahwa di atas alam Raja Ilahi, itu adalah alam abadi, yang disebut Tianzun. Ada 7 alam di atas alam abadi, tetapi 7 alam ini tidak dibagi menjadi alam kecil. Di atas keadaan abadi, itu adalah keadaan kemanusiaan dan segala sesuatu, yang disebut dewa. Di atas alam manusia, ada alam hukuman dan hukuman alam surga, yang disebut dewa. Di atas alam surga dan hukuman adalah alam surga dan bumi, yang disebut yang tertinggi. Di atas alam semesta adalah alam asal dari Dao Ilahi, yang disebut dewa leluhur. Di atas dewa leluhur adalah dewa surga, dan pada akhirnya penguasa alam semesta. Ayah dari generasi pertama Tan Yun, dewa leluhur abadi, dan ayah dari penatua Sun Xuanqi, dewa leluhur cucu, adalah kekuatan tak tertandingi dari awal para dewa. Bai Cheng Tianzun melihat kegembiraan Tan Yun, dia tahu bahwa Tan Yun sedang berakting. Yuner, pergi. Bai Cheng Tianzun menasihati, dan kakak keduamu Wei Qihao juga telah dipromosikan ke negara abadi kelas 1. Kematian Yu Qiqing, mungkin dia dan Patriark Yu Qi telah mengetahui bahwa mereka pasti sangat ingin membunuhmu. Jadi, ketika kamu meninggalkan Great Sky Military City kali ini, kamu harus lebih berhati-hati dan memperhatikan semuanya. Mendengar ini, Tan Yun mengangguk dan berkata, jangan khawatir tentang itu, aku tahu bagaimana menghadapinya. Setelah itu, Tan Yun berbalik dan berjalan keluar dari aula utama. Setelah meninggalkan Istana Dewa, dia mengendarai Zun Senzu manusia yang luar biasa, terbang keluar dari kota tentara Qingtian, dan menuju ke kota tentara Mufeng. Di Senzu, Tan Yun mengepalkan tinjunya dan wajahnya pucat. Dia telah menanggungnya selama bertahun-tahun. Dia ingin mencari kesempatan untuk menyerang San Peng setelah meninggalkan kota militer Qingtian kali ini, tetapi dia tidak menyangka bahwa pihak lain telah menjadi Tianzun. Bertahanlah, aku, Tan Yun, akan menanggung kebencian. Tan Yun meraung dalam hatinya, musuh, semua musuhku, kamu menunggu, suatu hari, aku akan menodai langit dengan darahmu.